Oke guys, ketemu lagi bersama saya Mr. Win bersama King Daud. Nah, di video kali ini kita pengen bahas mengenai migrasi ke 2170 ya. Seperti yang kita tahu, 2170 nih lagi dalam masa bisa menerima migrasi-migrasi dari KD lain. Nah, untuk lebih jelasnya saya undang langsung King Daud biar King Daud sendiri yang menjelaskan tentang 2170 ini mau dibawa kemana, kemudian syarat dan ketentuan untuk migrasi dan sebagainya ya. Boleh menyapa dulu King Daud? Halo, halo. Nah, Halo itu Mr. Win. Halo Winners. asik winners. Nah, King, aku mulai aja langsung karena biar videonya singkat juga. Jadi, pertama-tama aku mau nanya dulu mengenai pendapat dari King ini mengenai kemenangan KVK kemarin. Ada pendapat gak gimana gitu menurut King 2170 di KVK kemarin ini? Eh, saya rasa sih kemenangan kemarin sebenarnya sudah bagus sih, dari performa kita juga udah bagus banget menurutku. Sebenarnya kalau kita nggak ada kendala liburan, sebenarnya juga semuanya lancar-lancar aja sebenarnya. Aku Yang rasa sih begitu kemarin. yang pas lebaran itu ya. Iya, iya. Oke. Nah, tapi kalau dilihat sendiri kira-kira gimana nih? Maksudnya setelah menang itu kita makin kompak atau kita makin gimana atau maksudnya 2170 nih apa yang berubah setelah menang gitu? Ada nggak? Iya, ya ada sih, ya akan semakin kompak aja. Apalagi ntar kan ini akan semuanya akan lebih membaur lagi. Kita akan padatkan lagi ke aliansi-aliansi utama, otomatis ya akan lebih gabung semua sih. Oke. Nah, berarti ini apa? Terikat juga, bukan terikat. Menyambung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu adalah tujuan dari KD 2170 ini ke depan gimana? Kan seperti kita tahu ya, ada misalnya ada KD yang memang misalnya mau mengejar Imperium, kemudian ada juga KD yang mau ngejarnya seat B doang atau seat C bahkan seat D, atau mau memang KD buat sekedar have fun. Jadi tujuan dari KD 2170 sendiri itu apa sih, gimana sih mau ke depannya tuh maunya jadi seperti apa gitu? Oke, sebenarnya sih kita untuk menuju ke Imperium sih enggak. Kita nggak ada menuju ke Imperium. Kita menuju ke seat B juga nggak mungkin. Jadi ya kita akan berada di sini-sini aja di seat A seperti inilah. Ini juga kita seat A atas sih. Seat Tapi ya atas ya. kita di cuman kita juga menjaga untuk tidak menuju ke Imperium. Soalnya Imperium biasanya ketemunya Imperium semua juga di KVK. Iya sih, bener sih, tapi kayak sekarang kan kalau kita lihat kita pun kemarin ketemu Imperium sebenarnya ya kan, tapi Iya, Imperiumnya Imperium bawah lah kita bilang ya. iya. Sebenarnya sebelumnya juga kita ketemunya di waktu di HA itu yang KVK 4 itu juga kita satu-satunya yang tidak Imperium kan. Yang Oh tiga iya yang bener lain juga. Imperium semua. Bener-bener. Nah, berarti kita lebih ngejarnya seat A atas, kemudian pastinya kan tujuan kita buat menang KVK. Kemudian ada tujuan lain misalnya OL atau misalnya kita memang lebih jaga di komunitasnya atau apa nih. Jadi biar tahu nih player-player dari KD lain apa sih yang membuat kenapa main di 2170 tuh asik gitu. Oh, gini. Sebenarnya kan tujuan awal kita dari sejak pertama kali masuk di 2170 itu untuk kita itu bisa ngembangin O-Series League, player-playernya bisa main bareng, kita ngadain pertandingan biar banyak yang berlatih, Mm-mm. dan itu sudah pernah kita lakukan juga. Betul, kemarin itu ya Liga Osiris ya. Ya, betul. Ya, Liga O-Series pernah kita lakukan juga. Terus kenapa kita tidak lakukan lagi setelahnya? Sebenarnya kembali lagi ke masalah jumlah playernya kurang untuk dilakukan kembali O-Series. Makanya ini kita Oh. kita ingin bikin memadatkan kembali Kingdom, Mm-mm. memadatkan kembali Kingdom agar kita di sini semakin banyak playernya, otomatis kita bisa banyak
event-event lagi yang kita bisa bikin. Karena untuk membuat event itu yang paling utama rame dulu, peminatnya ada, pemainnya ada. Bener sih. Kalau sekarang mungkin yang aktif banyak tapi sebenarnya itu-itu aja orangnya gitu ya, bukan Iya, bukan. iya. Kalau sekarang aku rasa sekarang kalau kita bikin liga paling terkumpul ya 3 tim atau 4 tim, kita juga nggak bisa bikin pertandingannya. Kalau kemarin kita sempat berapa tim ya yang sebelumnya itu ya? 12 ya, 10 atau 12 tuh. Wah gila itu sih rame banget ya waktu kemarin. Iya, Oh seru. Jadi sebenarnya Kingdom kan ada selama ini yang kita lihat ya, kita lihat tuh Kingdom ada dua arah. Ada yang arahnya kompetitif, mereka benar-benar menyaring fighters yang boleh masuk, yang lain nggak boleh masuk. betul. Jadi biar satu lagi yang nggak terlalu mikirin itu, yang penting fun. Nah, kalau saya pribadi, saya pengen gabungin dua-duanya gitu. Oh jadi kompetitif sekaligus fun gitu ya. Tapi Iya, tidak kompetitif dan fun berarti dalam arti mungkin tidak harus kecewa atau menimbulkan masalah ketika kalah dan sebagainya gitu kali ya. sebenarnya sih gini sih, karena untuk kompetitif itu tuh kan yang dihitung hanya top 300 Power Kingdom. Betul. Jadi arahnya saya lebih ke untuk top 300 Power Kingdom harus fighter. Di Top. luar itu terserah. Kita Oke. have bareng di bawah itu ya, di bawah Power 300, ayo rame-rame lah di sini. Kita untuk bercanda tiap hari dan lain-lain, waktu apa bisa banyak ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Itu enggak, kita sendiri untuk di bawah top 300 tidak punya tuntutan apa-apa gitu. Asal bisa dimengerti juga bahwa kalau sampai menyentuh ke top 300 itu ada syarat dan ketentuannya, dan itu nggak terlalu ringan juga gitu yang harus dipenuhi. Benar. Otomatis kalau tidak siap ya jangan menyentuh ke situ. Karena kalau saya lihat kan sekarang top 300 2170 tuh di angka 63,4 juta. Ya kan? Kalau misalnya Hmm. pun kita anggaplah kita nanti nego-nego berarti selama power di bawah 60 juta itu harusnya masih oke gitu ya. Karena power 60 juta di bawah 60 juta tuh di angka 354 di Iya, ranking iya. di bawah Tapi ya itu 350 juta. yang harus dimengerti yaitu tadi, kan kita juga nggak tahu nih power waktu masuk 58 sampai 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 di tempat kita, karena tidak tahu tuntutannya seperti apa. Ada event tertentu dia push nambah Hmm. power 10 M kan juga sudah masuk ke top 300. Makanya itu yang perlu perlu kita jelaskan benar-benar ya itu tadi, eh, perbedaan tuntutan di top 300 dan di bawah top 300 itu berbeda. Jadi kalau memang belum siap ya jangan Oke. masuk ke power tersebut, karena rencana kita di top 300 kan yang sudah berjalan ya, di top 300 kan ada DKP, Hmm. terus walaupun DKP semua ya sebenarnya sampai 1000 kan, 1000 player. Cuman Iya. yang tidak apa, yang terkena hukuman kalau tidak mencukupi DKP-nya itu yang top 300. Di bawah top 300 kita nggak akan berikan hukuman apa-apa. Oke, Begitu. karena Karena bisa memang dibilang di bawah top 300 tidak berpengaruh ke beban kingdom matchmaking. Iya. matchmaking, benar. Tapi apakah ketentuan matchmaking top 300 itu memang masih berlaku? Karena aku ngelihat nih walaupun ya kita matchmaking let's say kita top 300-nya powernya kecil-kecil tapi ternyata kita tetap bisa dipertemukan KD kayak BG, Mimi gitu kan, bahkan BG dan Mimi dicampur ya kan. Jadi kayak sebenarnya kita bisa aja tiba-tiba ketemu lawan yang tetap berat sebenarnya. Iya, memang sih. Apa maksudnya error itu tetap terjadi. Antara error atau memang kita sebenarnya eh, matchmakingnya Lilith ya nggak begitu sebenarnya, kita juga kurang tahu pasti ya sebenarnya ya. Karena bisa aja kan berubah tiap saat sebenarnya.
Kecuali Ya memang bisa aja sih. ada dari Lilithnya pemberitahuan lagi gitu. Tapi sampai sementara ini kalau kita lihat secara imbangnya sampai sekarang ya, Hmm? secara imbangnya Kingdom di KVK itu tetap kelihatan imbang di top 300 sih. Iya sih, benar, benar. Di top 1000 kan kita kan board kita kan selalu ke 950 tuh. Kalau kita kan selalu apa scanning semua semua peserta yang dalam satu map LK. Mm-mm. Nah, itu kalau di top 950 itu tuh sebenarnya udah nggak imbang semuanya. Iya, kalau kita hitung top 1000 sih kita kayaknya ketemu KD-nya lebih berat lagi harusnya ya. Iya, Karena kita middle powernya kalau aku lihat kayaknya middle power di 2170 nih cukup banyak, banyak banget. iya, Kuantitas di middle tuh paling banyak sih middle power. Nah, iya. oke, kita kembali lagi nih. Berarti kan tadi tujuan rekrut. Aku mau nanya tentang tujuan dari recruiting ini. Jadi kan video ini kan sebenarnya dibuat karena pengen bikin recruiting. Ya kan, recruiting biar teman-teman istilahnya yang di bawah power nanti yang akan dijelaskan juga di bawah power tertentu untuk rame-rame datang ke 2170. Ya kan? Nah, tujuan dari recruiting ini sendiri selain untuk kita nantinya bisa mengadakan event-event internal Kingdom, apalagi King? Ya, selain event-event internal kingdom ya, ya itu semua menurut saya sih semakin rame ya komunitasnya akan semakin hidup sih. Mm-mm. Komunitas ROK-nya di 21770 akan semakin hidup, ya kita bertambah, persaudaraan kita bertambah, anggota keluarga kita bertambah, itu sih. Soalnya gini sih, saya dari awal main ROK ini yang paling saya sukai ada di komunitasnya itu, bukan di yang lain-lain. Makanya nggak pernah absen kopdar ya, tiap kopdar pasti selalu ikut ya. Yo, Bahkan sampai ke paling Tangerang semangat nih. kan. Kalau ada kopdar di Bali gimana King? Ikut juga dong? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi ya. Atau enggak Surabaya gitu, karena kan kayaknya banyak juga nih teman-teman di daerah Surabaya. Jawa Iya, Timur, Jawa Timur. bisa jadi. Mantap. Jadi teman-teman 270 nanti kalau mau ngadain kopdar, jangan lupa tagih janji King untuk datang ya buat hadir ya. Jadi sih Oke. sampai sekarang kopdar ROK udah berapa kali kayak bisa 15 kali sih lebih kali. Uh, Nggak tahu juga sih, nggak pernah lim- ngitung saya. banyak banget 15 kali. Dari yang kecil gitu yang cuman ketemu berapa orang anak-anak ROK, kadang dari kingdom lain pun ada yang datang berapa orang, 4 orang, 5 orang gitu. Hmm, Ngobrol. oke Ya oke. gitu deh. Berarti emang lebih doyan di komunitasnya, makanya King pun pengen ya di 270 nih rame ya. Jadi bener-bener rame, bukan buat sekedar perang doang, tapi ya melewati masa-masa maculnya itu bareng-bareng juga gitu ya. Ya, ya jadi sebenarnya itu tadi saya pengen pengen dari keinginan pasti kan playernya pun juga di tempat kita ada dua jenis kan, dua macam gitu. Mm-mm. Ada yang memang mainnya nggak terlalu apa ya, maksudnya warnya nggak terlalu gimana, tapi ya war tetap ikut war, cuman nggak ketol-ketol banget, ngejar VKP banget gitu. Banyak Mm-mm. juga yang nggak. Ada juga yang memang benar-benar kompetitif. Ngejar kill Bisa point dibilang gitu semuanya DKP. ya pro player lah, bisa dibilang pro playernya juga banyak. Nah, saya dari kemarin tuh yang mikirnya itu gimana sih biar biar bisa mengakomodir dari keinginan masing-masing gitu loh ya. Paling yang tertepat ya seperti tadi untuk top 300 yang itu mempengaruhi matchmaking ya harus benar-benar kita sebenarnya nggak cuma untuk kita sih itu. Kenapa kita berusaha untuk ketat di top 300 yang mau masuk ya. Mm-mm. Berusaha untuk ketat, tapi lebih lebih ke player itu sendiri yang mau masuk, kita lebih menjaga mereka sebenarnya. Karena jangan sampai mereka itu nggak ngerti gitu loh tuntutannya seperti apa tuh nggak ngerti kalau mereka powernya udah terlanjur gede nih katakan sekarang 68 gitu udah pasti masuk top 300 kan Mm-mm. sedangkan mereka sendiri commander entah itu commander garrison entah itu rally leader ataupun commander fieldnya sebenarnya belum mencukupi itu untuk kejar DKP minimumnya juga setengah mati loh kalau punyanya epic doang semua Iya, betul. malah dia udah terlanjur masuk ke sini masuk di top 300
tuntutannya seperti ini kan rencana akan ada minimum RSS yang harus dimiliki oleh top 300 untuk memasuki KVK juga. Kalau tidak memiliki RSS sejumlah tersebut, uh, Ada hukuman. tuntutan debt-nya akan kalikan 2. Oh gitu. Jadi tuntutan debt-nya kali 2 ya. Nah, kan nggak punya RSS-nya, ya udah debt-nya tambahin gitu. Karena kalau punya RSS berarti buat open field, sedangkan kalau Iya, nggak punya ya berarti mau nggak mau kontribusinya dengan cara isi rally dan garisan gitu ya. ya, ya Oke, gitu. mantep Jadi mantep itu, ya, aku suka tuh idenya, baru kepikiran juga. jadi kalau sampai ada ini powernya gede mau masuk dan kita nggak menerangkan lebih lanjut atau dia mungkin karena merasa kayaknya seru nih kesini nggak apa-apa lah ntar aku bisa paksain tapi kondisi komendernya nggak mencukupi kasihan sebenarnya. Iya malah nanti jadi kena penalti atau enggak ya Iya, harus ya, kecuali dia nggak masalah untuk ini ya debt-nya lebih banyak gitu. iya, Oke, jadi intinya pada tujuan rekrutnya itu ya kita mau bikin komunitas 2170 tuh makin gede, jadinya kita bisa ngadain event-event, ya jadi mm-mm. war-nya bareng-bareng, seneng bareng-bareng, susahnya bareng-bareng ya. Ya kopdar juga Iya, mungkin bisa lebih rame gitu kan jadinya. iya. Nah, oke. Kemudian nah ini kita masuk ke bagian paling spesifiknya yaitu syarat dan ketentuan untuk migrasi ke 2170. Nah, mungkin boleh King tadi yang dijelasin syarat dan ketentuan spesifiknya gitu. Syarat ketentuan spesifik lebih ini sih. Kalau yang sudah kemarin dijalankan itu tuh ya or 55 M ke bawah bebas masuk. Tapi ya itu tadi kalau kira-kira belum merasa siap untuk lebih kompetitif dalam bermain, maksudnya lebih aktif dalam war dan lain-lain, ya dijaga powernya tetap di bawah 300, di bawah top 300 kingdom gitu. Oh, jadi jangan sampai powernya masuk 55 nih. 55 Nah, memang masuk. habis itu push gitu. Tahu-tahu ada bagian stage 2 training pre-KVK. Atau enggak bukan stage Nah, 2 deh. Misalnya pokoknya MGE dia kejar tahu-tahu kan ternyata ya, power jadi 70 juta gitu kan. Tapi nanti ya, ternyata speed up jadi habis dan sebagainya. DKP tidak bagus. Matchmaking kita kan makin susah gitu ya. Maksudnya gitu ya. iya, iya, Oke, nah berarti selama intinya buat di power di bawah 55 ini kalau ini saya perjelas ya. Berarti kalau untuk power di bawah 55 juta bebas masuk tanpa syarat, mau macul mau ngapain itu terserah, iya, tapi jangan sampai dia masuk ke top 300 sebelum iya, KVK. iya, Nah, kalau misalnya dia masuk ke top 300 berarti dia sudah harus mengikuti mengikuti. syarat ketentuan yang berlaku. Betul. Oke. Nah, kalau untuk power di atas 55 itu gimana? Power di atas 55. Mm-mm. eh agak susah sih, maksudnya gini. Kalau di atas 55 kan sebenarnya kita punya space yang seperti tadi Mr. Win bilang. Kita kan sebenarnya punya space sampai 63 ya. Kadang-kadang ya, wah ini power 59 seharusnya nggak apa-apa sih. Begitu. Cuman tipis banget selisihnya. Ntar sebulan kemudian udah naik ini ke top 300 gitu loh. Takutnya kita cuma begitu doang. Mm-mm. Jadi kalau di atas 55 yang kita harapkan tadi sih. Satu, eh, tahu tuntutannya seperti apa. Kita Tuntut di sini ada tuntutan dalam tuntutan arti tuntutan DKP tuntutan atau sebelum KVK ya? DKP, iya, untuk tuntutan DKP ya. Oh DKP, oh iya top 300 DKP soalnya yang nanti yang akan Iya, iya, dihukum ya. karena ada kemungkinan dia akan masuk ke top 300 nantinya. Mm-mm, oke. Tuntutannya seperti apa? Dari minimum DKP, terus kita juga ada minimum debt requirement, harus ada minimum resource yang harus dimiliki, yang kemungkinan itu susah untuk dicapai kalau kita nggak punya banyak akun farm atau beli resource ya maksudnya. Ya begitu. Jadi bisa dibilang kalau kalau mau main nyantai, kalau selama power Anda di bawah 55 silakan datang Silakan. 2170. Tapi kalau Ya, power di atas 55 kita 2170 nih akan seleksi ketat gitu ya bisa dibilang iya, ya.
baik dari Iya, segi testingnya yaitu dari commander. Commander, Heeh. Commander memiliki apa aja. Jadi kita lah, ya itu tadi, kita memperkirakan dengan dia memiliki Commander seperti ini untuk mengejar minimum DKP kita itu sudah enak belum sih gitu. Kalau sudah enak ya nggak ada masalah masuk aja gitu. Dan stat paling awal yang kita lihat jelas kan dari power dan kill point-nya ya. Power dan kill Iya. point-nya itu perbandingannya seperti apa, kemudian Nah, sementara ini death-nya. standar itu sih untuk power dan kill point dan death. Heeh. Untuk kill point itu 10 kali power. Kalau powernya katakanlah sekarang 65, ya Mm-mm. berarti minimum kill point-nya 650 M. Oke. Terus death-nya 10% dari power. Jadi kalau di 65 berarti 6,5 M death Minimum yang death-nya. ya. Tapi juga sebenarnya kalau memang sudah mengerti nih, udah mengerti tuntutannya seperti ini, tapi KP ku kurang, tapi aku punya komentar sudah mumpuni, dan ini katakanlah, ini aku baru beli beli akun baru nih, atau ini akun muda nih, memang KP-nya belum terlalu gede, tapi aku niat banget nih, nanti pasti aku bisa kejar kok di war-nya juga nggak masalah sih. Oh, selama memang mau perang ya, intinya di atas Iya, 60 sebenarnya itu. udah memang benar-benar niat gitu, niat untuk perang, ya dan punya modal yang mencukupi, maksudnya modal kayak commander yang mencukupi, aku rasa sih bisa-bisa aja. Cuman kalau Oke. secara standar seperti tadi, Oke, berarti ya memang syarat awalnya kill point harus 10 kali lipat power, death-nya harus dibagi 10 dari power. Kalau sudah sesuai pun kita bakal masih tetap lihat dulu dari segi commandernya seperti apa, niatnya juga seperti apa. Intinya kayak ada ini ya, interview ketat ya. Pokoknya kita iya, ya. iya, iya, Karena bisa dibilang kalau masuk ke powernya tinggi dan dia masuk ke top 300 sangat mempengaruhi matchmaking yang bisa dibilang iya, bakal ditanggung beban sama teman-teman semua gitu ya dari semua iya, player di iya. 2170. Dan selain itu juga yang kita pikirkan juga kalau kalau belum mencukupi atau komendernya belum kayak belum mencukupi, masih yang katakanlah misalnya power di 70 tapi Commander Legend baru ada Aet. dua atau tiga gitu, dua Heeh, lah. Knight dan Richard gitu, katakanlah malah Richard gitu. heeh. Yang lain masih epic semua gitu, kita juga kasihan gitu loh. Maksudnya dia punya punya limit yang harus dikejar seperti ini, killnya sekian, tapi yang dibawa seperti itu kan setengah mati juga. Ibaratnya senjatanya masih kurang pas gitu ya, kurang kuat Iya, iya, senjatanya. Kecuali memang dia bersiap, ya itu balik lagi bersiap untuk iya, death banyak karena kan kalau kita isi rally garrison lumayan dapat kill plus deathnya kan banyak ya. Untuk yang penting ya pada intinya sih biar nggak terlalu apa ya, maksudnya dianya juga lebih enak intinya ya. Dianya iya, juga lebih iya. enak. Jadi nggak hanya untuk menjaga kita, tapi juga menjaga orang tersebut gitu, Betul, jangan menjaga player sampai nggak tersebut. nyampe DKP-nya, nah nanti malah ini nyesel masuk Iya, 2170 gitu. jadi rasanya merasa tersiksa juga kan? Mhm, mhm. Jadi jangan sampai nih teman-teman yang nonton, ya kan, terus udah itu pengen masuk 2170, powernya gede gitu kan, tapi ternyata nggak berapa lama, aduh ada kesibukan, nggak bisa main dan sebagainya, padahal powernya top 300 gitu kan. Ya alhasil Hmm. nanti setelah KVK bisa kena penalti dan itu penaltinya tegas ya, Iya, tidak ada ininya ya, negosiasi ya. iya, Oke, kalau ya gitu. sama seperti sebelum-sebelumnya lah kita. Iya, dan bisa dibilang dari kemarin-kemarin itu banyak yang keluar juga karena ini ya, banyak beberapa yang sebelumnya berapa King yang kita udah ini hukum, maksudnya kena hukuman DKP-nya di bawah ini. eh yang setelah KVK kemarin, KVK sebelumnya lagi ya, Ah, setelah KVK 4 itu tuh kita zero beban Kingdom itu kayaknya lebih dari 80 deh. yang di zero itu lebih dari 80. Kalau yang keluar, Iya. Yang keluar sekitar 60 sampai 70. oh berarti bisa dibilang kemarin itu kita men-zero dan mengeluarkan beberapa player yang kontribusinya kurang, tapi belum kemasukan banyak ya kitanya. Iya,
Iya. Oh, berarti bisa dibilang apalagi sekarang. Nah, kalau sekarang udah ada nggak kira-kira aba-abanya kan DKP juga belum keluar pastinya ya. Nanti aku juga akan bikin Hmm. konten tentang DKP-nya. Tapi ada nggak kisi-kisi berapa orang kira-kira yang akan kena zero atau enggak harus meninggalkan kingdom dan sebagainya? Nah, itu masih belum tahu sih, masih harus harus digodok lagi. Oh, Apakah kita seperti kemarin itu efektif mm-mm. atau akan ada metode baru gitu? Oh, tapi pastinya tetap yang kemarin kontribusinya kurang pasti akan kena hukuman ya. Oh pasti, pasti. Cuman mungkin hukumannya apa ini yang kira-kira lebih on point gitu, lebih lebih sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Mm-mm. Kecuali kalau memang tetap tidak mau mengikuti hal tersebut ya, kalau tidak mau mengikuti hal tersebut ya terpaksa jalan terakhir ya tetap zero juga. Oke, nah yang mau jadi saya tanyakan, kalau ada member dia itu Hmm. bisa dibilang DKP-nya kurang, ya kan? DKP-nya kurang, seharusnya bisa di zero ataupun misalnya dia harusnya keluar dari kingdom. Selama dia berlaku sopan atau baik kayak di pengadilan-pengadilan, apakah ada negosiasi? Apakah sopan dan baik itu bisa mengurangi Bisa diperhitungkan gitu ya? diperhitungkan? Enggak ya? Enggak sih, Enggak ya? enggak, enggak sih. Oke, intermezzo aja dikit. Ya. Jadi, nah pada intinya pokoknya di bawah 55 kalian bebas masuk ke 2170 kita main sama-sama, menikmati sama-sama. Tapi kalau di power di atas 55 kalian harus benar-benar ada namanya seleksi ketat. Nah, yang melakukan seleksi ini itu siapa King? Yang akan melakukan Sementara ini dari Ray, oke, Ray Ray Pundi, Fundi, jangkrik, jangkrik tempur, Jangkrik Tempur, oke. terus Snoopin, Snoopin, Pepin ya berarti ya Snoopin ya Pepin ya, ya Pepin, Snoopin, ya. Terus satu lagi dari Ganika 2, Mr. Valar, Mister Farar. yang Tapi ya hubunginya di Ganika 2 tuh. Ganika 2 lagi nggak aktif tapi ya. Ganika 5 yang belum aktif ya. Ya, Ganika 2 di mana dia? Ganika kayaknya 2. ada di itu deh, ada di OP di R3-nya Audio OP deh. Atau sekarang mungkin udah baru di BCX deh Oh, abis untuk ini, abis AOO. AOO ya. Oh, Ganika 2 ada nih, Ganika 2. Ya, ya itu. Ganika 2 45 FFA ya. Ya, itu Mr. Valar. Oke, berarti satu, dua, tiga, empat, empat orang ya. Nupin, Jangkrik, Refundi. Pokoknya kalau mau migrasi khususnya untuk power di atas 55 bisa langsung komunikasi dengan mereka. Atau yang di bawah Ya. 55 juga ke mereka. Iya, di mereka bisa. Oh, pokoknya semua ke mereka dulu ya. Pokoknya selama di bawah power 55 itu bisa langsung masuk dan Ya. nanti Kalau bawah 55 sebenarnya ya ke saya juga nggak apa-apa kan saya cuma bukain doang. oh iya pokoknya yang Nggak R4 ada yang aktif lah ya. seleksi. Ya, Ke King ya, harus ke King ya kalau yang bukain ya. iya. Cuman sekarang sih memang saya buka terus di 45 sih. Hanya yang di atas 45 doang yang perlu ngobrol dulu. Yang maksud perlu minta tolong untuk bukain. Oke, karena mungkin yang 55 itu udah cukup dekat dengan top 300, jadi mungkin kita Ya, harus diingetin dulu ya. ya. Tapi kalau buat di bawah, berarti yang di bawah 45 nggak perlu kontak, udah kalian Nggak bisa perlu langsung kontak masuk. itu aja. Iya, itu Langsung masuk banyak sekali 2170. juga yang chat saya sih. Ada yang 28M, yang 35M, boleh masuk nggak? Ya saya jelasin gitu, untuk di bawah 55 sih bebas. Masuk-masuk aja. Oke, berarti ini Ya, kapanpun kadang bisa ya? kita, Kapanpun? iya, mereka kan kadang takutnya, wah ntar kalau nggak apa sebagai imigran gelap ntar sampai situ disiru gitu dipikirnya kan. Oke, oke, oke. Nah, kemudian untuk aliansi King, aliansi ketika buat imigran-imigran baru ini baik yang powernya di bawah 55 ataupun di atas 55 akan masuk di aliansi mana nih di 2170? Kalau kita lihat kan sekarang Ada sih, ada sih. di Di mana? aliansi yang ketiga, keempat, kelima kalau kita masuk, kalau kita lihat ke rank ya itu tiga, empat, lima.
Oke. 6. 3, Dari 4, 5, OT, 6 ya. Oke. SLW, terus ada KN. Nah, itu masih punya slot semua kok. Oke. Mereka slotnya cukup banyak. Kayak apa? Slotnya kan bisa penuh semua. Maksudnya udah tag-nya udah cukup penuh, jadi slotnya gede-gede semua. Mm, mm, mm. Nah, kalau untuk waktu migrasi itu kita sampai nanti KVK kali ya, open terus ya. Oh, Iya, open 45 terus sampai kan KVK. 45 Kira-kira juta 1,5 ini berarti bulan. open terus sampai nanti KVK. Iya, Oke, namun kalau untuk yang di atas 55 balik lagi memang harus seleksi ketat ya. Harus chat iya, dulu. Kalau yang antara 45 dan 55 tinggal chat nanti minta dibukain gitu ya. iya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir nih, King. Aku mau nanya, bukan yang terakhir deh, masih ada lagi nanti. Nah, rencana KVK berikutnya udah ada belum? Karena kan buat teman-teman yang lain kan juga perlu tahu nih KVK berikutnya kita akan skip KVK dulu atau mau ambil KVK Ya, apa gitu. kita akan skip KVK dulu 2 kali. 2 kali Oke. skip. 2 kali skip. Kemudian Oh, habis itu napas dulu. Habis itu, maksudnya habis itu akan ambil KVK apa maksudnya? iya, Atau ambil KVK apa? akan ngambil KVK apa belum ada sih, kita perencanaan mau ngambil apa sih kita belum tahu. Masih simpang siur. Kalau saya mendengarkan dari anak-anak yang pada ngobrol di 2170 itu masih masih belum kelihatan. Ada yang pengen itulah, pengen ini, kalau ini susah dan lain-lain, masih masih belum tahu kita. Oke. Nah, tapi kalau dari King sendiri nih, dari King sendiri kan kita udah nyobain HA sekali, udah nyobain SOT 8. Nah, antara dua itu, King menurut King gimana kalau dari King sendiri? Hmm, gimana ya? Ya, satu yang saya merasa sih waktu SOT 8 ini capek banget, kira itu aja sih. Kayaknya nggak ada berhentinya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya kalau posisi kita itu eh, posisi unggul, ya pasti capek. Karena sebenarnya kan kita bisa diserang waktu-waktu. Kecuali kalau kita posisi ke kandang. Selama kita nggak nyerang, ya kita nggak mungkin diserang balik gitu kan. Oh iya, kalau di kandang ya kayak kemarin kita sempat kandang relax bentar, justru ketika kita mau serangan fajar, nah dari situ kayak nonstop ya jadinya. Iya. Menurut saya HA pun juga sama loh. Mm-mm. HA pun kalau kita posisinya unggul, kita kan juga bisa diserang sewaktu-waktu. Iya, bener ya. Berarti ada orang bilang memang bertahan lebih susah sebenarnya. Iya. Tapi kalau disuruh pilih, lebih pilih mana King? HA atau SOT 8 untuk sekarang ini ya? Kan nanti kan bisa Untuk sekarang berubah-ubah ya ini. untuk sekarang ini kalau maksudnya berdasarkan Kalau saya pengetahuan. pribadi ya, Heeh. kalau saya pribadi kalau mau apa kita ada pilihan yang HA power up itu karena belum pernah, mungkin pengen nyoba. Oh, pengen nyobanya justru HA Power Up. Nah, kalau dessert? Dessert juga pengen nyoba karena belum pernah. Jadi dua itu yang saya pengen coba. Oh, gitu. Oke, oke. Berarti antara dessert atau itu kalau dari King sendiri ya, karena Kalau dengan saya sendiri memang pengen ya, nyoba gitu, ya kan? ya, ya. Oke, ya tapi tidak menutup bukan berarti nanti KVK berikutnya pilihannya antara dessert ataupun HA baru, ya kan? Iya, Ba- belum tentu, belum Balik lagi tentu. kita Soalnya kan tempat kita kan apa mendengarkan suara suara yang lain gitu, bukan mm-mm. keinginan pribadi. Oke, nah rencana KPK berikutnya itu, nah ini yang terakhir King, harapan buat teman-teman di 2170, kira-kira ada? Harapan yaitu tadi semakin akrab satu dengan yang lain, makin kompak, jalin persaudaraan makin kuat, Mm-mm. begitu sih. Itu yang paling utama kalau bagi saya sih itu yang paling utama. Jadi war pun kayak misalnya saya pribadi ya karena memang memang mindset saya di permainan ini tuh lebih ke persaudaraan. Jadi maksain diri untuk war itu sama sekali sebenarnya saya nggak pernah ada pikiran masalah DKP point atau masalah apa gitu atau
mau ngejar sesuatu apa enggak, tapi lebih ke kasihan ini saudara-saudaraku baru berjuang mati-matian, kecapean, kalau aku nggak bantu kasihan gitu. Mm-mm. Kalau itu perasaan itu tuh bisa bisa ada di setiap player kita 2170 karena punya keterikatan emosional yang tinggi. Aku rasa masalah war sudah tidak akan menjadi masalah lagi. Karena masing-masing udah berusaha untuk saling bantu, berusaha untuk saling melindungi, begitu sih. Ibaratnya kalau kita ingat dulu waktu kita sekolah SD atau SMP, mungkin di satu kelas kita suka berantem ribut satu sama lain, tapi ketika lagi 17 Agustusan kita ini ya benar-benar Ya, ya, bersama-sama mengalahkan kelas-kelas lainnya gitu. iya, iya, Bisa dibilang gitu. Karena kan kalau kita bilang masalah, drama dan sebagainya, ya kita nggak usah ngomong di game, di kehidupan sehari-hari ada di mana-mana pasti ada drama dan iya, masalah gitu gimana pun kan. bisa ada. Cuman Iya, bagaimana ketika kita dibutuhkan ya kita bersatu gitu. iya. Setuju setuju sih. Nah, kalau harapan untuk para ini migrasi-migrasi baru ada nggak? Maksudnya yang diharapin banget nih apa sih dari yang para migrasi peserta migrasi ke 2170 nanti itu? Yang diharapkan Mm-mm. enjoy the game, udah itu aja. Enjoy the game, asik banget. Sebenarnya cuma itu doang sih. Benar benar Enjoy benar. the game. Ayo kita main bareng-bareng, banyak ngobrol di sini, jalin persahabatan, saling kenal, udah itu aja. Itu kalau sudah begitu udah mengalir sendiri kok. Jujur memang waktu KPK Otomatis waktu 2, mainnya juga menikmati, iya, kita waktu waktu dulu aja war-nya masih juga nggak perlu disuruh juga. Wah ini temanku yang itu baru war, aku harus bantuin gitu. mhm mhm. Emang kita kalau Jadi kemarin rame itu menurut aku enak ya, walaupun rame biasanya, pasti ada aja masalahnya gitu. Cuman kan kita udah lewatin istilahnya. Kalau aku rasa gitu, kita udah dari rame banget, kemudian perlahan mulai sepi sepi sepi, bukan sepi ya, berkurang ya kan, berkurang berkurang. ya. Kemudian tapi kita udah tahu nih, kita, berkurangnya bukan berkurang secara istilahnya jelek ya, berkurang efektif kita, karena kan kita Ya, berkurangnya yang berkurang berkurang karena beban. kan itu apa beban-beban kingdom yang kita kemarin harus kita keluarkan ataupun kita zero udah berapa banyak itu. Mhm mhm. Jadi bisa dibilang ya sekarang kalau kita ramein lagi harusnya asik ya Iya. dengan seleksi yang lebih ketat. Kan kalau KPK 2 kemarin kan kita nggak ada seleksi tuh. Masuk sini rame-rame siapapun masuk, yang penting rame aja, Iya, ya kan? Nah, dengan recruiting kali ini harusnya bisa lebih ya semoga 2170-nya juga lebih enak ya, lebih baik ya. ya. Nah, ini terakhir King, bener-bener terakhir nih. Oke, oke. Harapan dan pesan untuk teman-teman komunitas ROK Indonesia secara keseluruhan. Kan kita lihat nih, banyak banget kalau aku kan dari kemarin suka tuh live stream, lihat KD-KD lain ternyata, wih banyak banget sekarang sultan-sultan baru ataupun sultan lama ternyata tersebar di berbagai kingdom, ya kan? Sebelum aku nanya nih, sebelum aku nanya mengenai harapan dan pesan untuk teman-teman ROK Indonesia, ada nggak keinginan dari King tuh pengen banget ngelihat satu KD Indonesia besar bersatu bersama kayak kita lihat kan misalnya Korea, wih KD, ada One V gitu kan, misalnya ada nggak kayak dari King tuh pengen lihat Indonesia seperti itu? Oh iya pengen banget ya. Makanya dari awal kita ke 2170 itu kan memang pengen bangun prestasi di Series League kan. Maksudnya biar biar player Indonesia tuh didengar lah di lebih didengar di game ROK internasional gitu, lebih kelihatan gitu. Ya, cuman memang sampai sekarang sih persatuannya belum ini ya. Aku rasa juga butuh ini sih butuh butuh komunitas yang lebih besar gitu untuk akhirnya bisa bisa terjadi Prestasi. pengelompokan ini aku yang pengen mengejar ini kumpulnya ke sini gitu itu butuh butuh komunitas yang lebih gede maksudnya komunitas lebih gede itu uh, biar muncul-muncul dulu lah kingdom Indo itu semakin banyak. Oh ini ada kingdom Indo katakanlah nanti muncul kingdom Indo itu tuh uh, bisa ada 8, 10 dan seterusnya. Otomatis komunitas dari masing-masing juga makin berkembang karena wadahnya semakin banyak. Wadahnya semakin banyak. Dari situ untuk mencari player-player terbaiknya dari setiap kingdom untuk dipertemukan di satu tempat jauh lebih mudah.
Hmm, 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 hmm. Setuju sih. Jadi biarin memang grow dulu masing-masing gitu ya, sampai nanti udah Iya, gede, ya kita cari yang terbaiknya gimana biar bisa bersatu gitu ya. Karena iya. kalau menurut King sendiri emang masih growing nggak nih komunitas Eroka Indonesia? eh Masih growing sih, saya rasa sih masih ya. Walaupun sebenarnya udah tua sekali sih ini game. Udah, Udah lama ya ini mainnya. udah main 3 tahun lebih ya. Iya, ini termasuk game terlama yang aku mainin sih sebenarnya. Iya. eh Kalau masih berkembang atau tidak itu kembali lagi ke masalah komunitasnya, bukan di gamenya sih menurut saya. Iya, benar Kalau banget. komunitasnya berkembang, misalnya salah satu membuat komunitas berkembang itu wadahnya yang semakin banyak. Maksudnya wadahnya semakin banyak, tempat untuk bermainnya itu semakin banyak. Banyak Kingdom Indo kayak kita lihat Kingdom Korea tuh kuat-kuat, apa di Osiris juga bagus gitu, prestasinya bagus. Karena dia kingdomnya luar biasa banyak sekali. Kita setiap kali KVK selalu ketemu kingdom Korea. Mhm. Karena saking banyaknya, mau belok kanan, belok kiri ya ketemunya Korea lagi gitu. Benar, dan dari kemarin juga kita lihat rata-rata Kingdom Indonesia juga ketemunya Korea lagi gitu ya. Iya, iya. Karena saking banyaknya itu kingdom, ya langkah pertama untuk game ini bisa bertahan dan berkembang secara komunitas ya tadi wadahnya yang semakin banyak. Hmm, Muncul kingdom-kingdom baru, kingdom Indo di sini, kingdom Indo di sana. oke, setuju sih. Dan Harapannya semakin banyak kingdom Indo itu juga antar kingdomnya itu tuh bisa lebih punya visi misi bersama gitu, ngobrolin aja bareng gitu. Ayo kita pengen bawa kemana nih Eroka Indo nih. mhm. Jadi dipertemukan lah istilahnya ya. Ya, ya. Nah, yang terakhir King, tadi harapan dan pesan untuk teman-teman Eroka Indonesia. Harapan dan pesan yaitu coba kita kembangkan semakin banyak wadah untuk player Indo dengan membuat semakin banyak kingdom Indo. Mhm. Setelah itu ya kita bisa duduk bareng nih antar kingdom, duduk bareng untuk membicarakan ini langkah ke depan kita Eroka Indo enaknya kita bawa kemana sih gitu. Karena Mhm. sebenarnya kan kalau kita gini-gini aja lama-lama bosen juga ya. Cuman KVK, walaupun sampai sekarang Osiris League Indo masih belum tercapai sih cita-citanya. Kalau Ya, menang iya. KVK sih malah lebih banyak. Belum belum ada nama lah ya Indonesia ya di Belum ada nama. Osiris League. Iya, tapi padahal kalau itu bisa ngumpulin seluruh player terbaiknya Indo, sebenarnya ya nggak mustahil sih. Betul betul, setuju sih. Bisa ya, walaupun mengumpulkan semuanya mungkin sulit, tapi bukan hal yang mustahil juga ya. Iya, Apalagi ada King Daud Rudy. Semuanya bisa dikumpulin kok, semua bisa. Ya nggak? amin semoga. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu aja King. Mungkin ada sepatah dua patah kata terakhir atau udah kurang lebih? Udah sih, yang pasti terima kasih untuk supportnya para winners nih, supportnya luar biasa. Para winners asik. Nah, kalau misalnya buat teman-teman lain misalnya ada pertanyaan bisa langsung taruh di komen juga ya. Dan kalau yang balik lagi, kalau yang mau masuk bisa langsung chat ke Jangkrik, Rayfundi dan juga Snoopin ya. Dan kalau yang powernya di bawah 45 juta bisa langsung masuk kapanpun. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu King. Thank you banget waktunya. Oke, Habis terima ini kasih. langsung mau meeting lagi ya King ya. Sibuk. Ya, ya ke apa? Ada meeting konsil sih habis ini. Oke, kalau gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Thank you banget sama King Daud Rudy udah nyempetin waktunya. Buat teman-teman semua yang mau masuk ke 270, ayo masuk dan sebarluaskan pesan ini dari King Daud Rudy langsung, biar kalian nggak miss informasi dan nggak salah masuk KD juga ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa di konten dan video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Thank you semua.